Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, semoga kabar baik selalu bersama Anda dan orang terdekat di hati Anda. Salam bahagia kembali dari saya Carla Ratna dalam program Bincang Psikologi Anak, persembahan dari TV 10. Dan 30 menit ke depan kita akan ngobrolin seputar dunianya anak-anak. Anak-anak ini bukan berarti anak-anak balita aja, tapi bisa sampai remaja, karena juga masih masuk kategori anak-anak ya. Dalam program Bincang Psikologi Anak bersama psikolog anak kita, Bunda Tarika Isnaning Tias. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kakak. Sehat Bunda? Alhamdulillah. Nah, kita juga sudah siap nih Bunda untuk menerima curahan hati dari sahabat TV 10. Silahkan melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Yang mau curhat seperti yang kali ini juga sudah masuk di WhatsApp kita Bunda. Ada yang mau curhat juga tentang buah hati tercintanya. Jika self-diagnosis pada remaja, kan karena informasi di internet, media sosial, tes-tes online, jadi remaja percaya itu. Nah, ini kita tayangkan di layar ya Bunda. Ini ada curahan hati dari sahabat TV 10. Ya benar sih Bunda, memang kalau di era keterbukaan informasi seperti saat ini, itu nyatanya memang membuat kesadaran akan kondisi kesehatan mental di kalangan masyarakat itu sebenarnya semakin meningkat ya, terutama generasi muda. Akan tetapi ya, berbanding terbalik dengan tes-tes online yang bisa diakses, jadi tes kesehatan mental itu bisa diakses secara online, ini membuat fenomena self-diagnose pada remaja itu semakin meningkat. Kita akan bicara tentang bahayanya self-diagnose ini ya Bunda hari ini, khusus untuk Anda yang sudah bertanya dan juga untuk sahabat TV 10 yang juga pengen tahu sebenarnya self-diagnose itu seperti apa, kemudian apa sih bahayanya dari melakukan self-diagnose ini. Nanti akan kita bahas dalam program Bincang Psikologi Anak. Nah, Bunda Tarika tadi bicara tentang self-diagnose. Sebenarnya apa sih self-diagnose itu yang dinyatakan sebagai, oh kamu kok mendiagnosa dirimu sendiri, atau self-diagnose itu seperti apa? Baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Jadi self-diagnosis ini tuh sebenarnya adalah mengidentifikasi atau mendiagnosis, atau istilahnya juga bisa ada gejala-gejala itu loh kok disamakan sama dirinya, kok ada ya di tempat di diriku ya, kemudian akhirnya timbullah dia itu mendiagnosa sendiri. Mungkin itu tadi yang saya sampaikan, ada apa ya, kayak diagnosa secara online dari internet yang kita sendiri belum tahu apakah ini valid atau tidak ya. Jadi sebenarnya kalau diagnosa tentang penyakit, meskipun yang dirasakan tanda-tandanya itu hampir sama dengan apa yang tertulis di internet misalnya, atau di online misalnya, itu apakah belum tentu valid ya Bun ya, karena belum ditegakkan diagnosanya oleh ahlinya. Betul. Jadi kayak sebenarnya kan yang berhak nih untuk mendiagnosa gejala itu mungkin semua ada informasi ya, informasi apa namanya, informasi di internet, kemudian di media sosial, bahkan ada sih tes-tes kayak online gitu ya, yang untuk bisa untuk istilahnya memberikan informasi kepada gejala dan gejala-gejala sih pada penyakit tertentu atau gangguan tertentu. Tapi sekali lagi yang berhak untuk mendiagnosa, karena diagnosa itu tidak bisa nih hanya sehari 2 hari, itu tidak bisa, karena kita diagnosa itu harus selama analisa berbulan-bulan, kemudian mendalam, akhirnya kita bisa mendiagnosa nih apa namanya, diagnosa suatu penyakit atau gangguan tertentu. Jadi yang berhak itu tetap ahlinya. Jadi yang menegakkan diagnosa itu tetap oleh ahlinya. Baik itu kalau kesehatan mental berarti ya psikolog, psikiater. Gitu ya Bunda. Kalau kesehatan fisik itu berarti dokter. Jadi memang sih kita seneng sih kesadaran mental sekarang, apalagi generasi muda merasa aduh kok aku cemas, aduh aku kok susah tidur gitu, terus dia pasti browsing kan. Sama saya juga begitu dulunya. Jadi pasti mencari informasi itu dari internet dulu. Apa sih yang aku alami ini? Pertama dari situ sebelum nanti ke ahlinya. Nah, takutnya tanpa ke ahlinya dia sudah menegakkan, oh ini kok ciri-cirinya lebih ke ini ya, OCD ya gitu. Waduh, berarti aku OCD dong. Nah, seperti itu. Sebenarnya kenapa sih Bun kok terjadi self-diagnose ini? Apakah mereka pengen ini sendiri tanpa ke dokter atau gimana ya? Baik. Jadi kayak
Gini, jadi kayak sebenarnya ya sisi positifnya adalah self diagnosa itu awal sebagai alarm nih bagi tubuh kita. Istilahnya bagi kita sendiri nih, semua mah ngerasain pusing atau apa namanya tiba-tiba tangannya berkeringat, kemudian kok sering kalau di depan umum dia sering ketakutan, pasti langsung deh kita sebagai apa namanya informasi sekarang kan mudah sekali diakses, apa namanya informasi itu mudah, akhirnya kita tinggal istilahnya dulu pakai Mbah Google ya, itu langsung apa namanya bisa mencari apa namanya keringat dingin, terus kemudian yang sering menyimpulkan pusing, nanti terus habis itu nanti Mbah Google-nya. Google-nya ya. Jadi dengan keadaan apa namanya informasi yang apa namanya yang harus sebenarnya ini kita pilih ya istilahnya, oke, boleh cari informasi itu sebagai apa alarm untuk kita, kayak oh berarti ada sesuatu nih di diriku, tapi yang apa namanya buruknya atau sisi negatifnya itu adalah kita langsung mendiagnosa diri kita sendiri langsung, jadi dampaknya kalau dia punya kecemasan malah tambah cemas. Gitu itu ya. iya. Terus jadi bahaya kan Bun kalau self diagnose ini, takutnya nanti salah diagnosa, salah penanganan. Iya betul. Bahaya lebih lanjutnya apa ini Bun dari self diagnose? Oke, jadi kayak apa namanya bahayanya yang terus-terusan adalah semua nih dia kan pasti kan ketika kita itu ada sesuatu yang apa namanya yang salah nih dengan tubuh kita, kemudian ngerasa pusing dan sebagainya. Sekarang coba deh kita cari pusing aja ya, itu bisa nanti ke tumor otak, ke ini, kemudian ada yang gangguan lain, semua mah kayak yang sebenarnya kan ketika kita mencari itu kan kita khawatir terhadap diri kita, terus kemudian kita apa namanya mencari internet tidak memfilter dulu, akhirnya kita tambah panik, tambah apa namanya tambah cemas, tambah apa namanya tambah pusing juga ya. jadi kayak baca ini loh, kok aku mengarahnya ke penyakit ganas dan sebagainya. Nah, atau gangguan ini bipolar dan sebagainya yang mungkin bagi orang itu kan tambah khawatir, akhirnya malah bisa kayak apa namanya membuat ketakutan terhadap diri sendiri juga, akhirnya juga apa namanya melabeli diri juga. Jadi bisa melabeli diri. Jadi kalau aku ternyata ini ya, kalau self diagnosis dia tanpa ahli dan sebagainya, bilang terhadap dia jangan-jangan aku bipolar ya, aku kayak gini, terus nyari bipolar ternyata kan tambah negatif, jadi semakin malah sebenarnya dia itu yang tadinya sehat, yang istilahnya cuma gejala lah kayak kecemasan biasa, tapi semakin dia apa namanya mencari hal-hal yang mungkin istilahnya dia tidak feel, terus ada hal-hal buruk, dampak dan sebagainya, akhirnya dia malah jadi tambah memperburuk keadaan. Itu ya, jadinya bahayanya kalau self diagnose itu bisa memperburuk keadaan. Karena seperti tadi disampaikan bahwasanya salah diagnose itu salah juga penanganannya. Nah, takutnya kan nanti dia merasa bahwa loh, ini ciri-cirinya tuh mengarah ke bipolar nih aku. Gitu ya misalkan. Terus berarti aku harus begini penanganannya sesuai dengan di internet tuh seperti itu. Nah, ini kalau salah kan fatal ya Bun ya. Iya, betul sekali, malah jadinya salah treatment. Jadi kan bisa aja nih gejala atau apa namanya gejala-gejala itu kan hampir sama semua ya. Hampir ada beberapa itu kayak anxiety, kemudian post trauma PTSD itu kan trauma itu kan. Jadi kayak ada kecemasan, awalnya masih kecemasan. Terus kemudian kan akhirnya banyak informasi, kemudian kayak mendiagnosa kok ini ya mengarah ke sini. Akhirnya dia apa namanya melabeli diri, oh ternyata aku PTSD loh. Kemudian penanganannya ini, iya kalau dia benar PTSD, tapi kalau sebenarnya dia hanya anxiety atau kecemasan biasa yang itu wajar umumnya terjadi, malah kan juga tambah ini kan salah penangan juga. Jadi tidak tepat. Malah takutnya ini justru menutupi penyakit yang sebenarnya, atau gangguan yang sebenarnya. Takutnya kan bisa jadi begitu ya Bunda ya. Iya, jadi kayak sebenarnya kan kayak gini, sebenarnya kita normal nih, kita sehat, tapi ketika kita melabeli nih diri kita, oh aku ini ya, apa namanya ternyata aku punya anxiety yang berat ya, padahal sebenarnya enggak, malah justru kita yang menjalaninya dengan label diri kita yang negatif itu. Jadi kayak semakin panik, kalau aku ketemu orang kok kayak gini ya, nah malah itu apa namanya kan aku ini ya, jadi memang kayak gini kan, akhirnya seperti
seperti itu. Iya, jadi kayak malah justru istilahnya melabeli diri, jadi kayak seharusnya kita bisa positif keluar dari itu, malah kita jadi terpuruk nih dalam keadaannya ini. Oh, diagnosaku ini ya, ternyata aku punya ini ya, ternyata gimana ya aku kalau ketemu orang dan sebagainya. Nah, itu malah semakin membuat takut atau semakin membuat kayak apa namanya diri kita itu jadi kayak memiliki ketakutan-ketakutan yang istilahnya ada di diri kita itu malah semakin muncul seperti itu. Jadi salah diagnosa juga mungkin kalau ini ya, menegakkannya memang benar harus dengan ahlinya, karena siapa tahu ya mungkin gejalanya hampir sama, tapi siapa tahu itu baru berapa, misalnya kalau di skala itu misalnya baru 5. Iya, betul. Tapi ternyata dia karena lihat di internet itu bisa diakses dengan begitu mudah, wah sudah menetapkannya sampai 10 iya, gitu, misalkan kan sekali. seperti itu. Iya. Atau bahkan justru bisa menutupi gangguan yang sebenarnya. Iya, betul. Nggak bisa tidur, ini bisa jadi karena ini, bisa jadi karena apa gitu, tapi dia kan karena melihat tadi di informasi dan tidak ditegakkan oleh analisa ahlinya, bisa salah diagnosa. Betul itu yang sekali. harus diwaspadai. Lalu nanti bagaimana cara mencegahnya atau cara mengatasinya yang sudah terlanjur apa-apa dikit itu tes sendiri deh, tes kesehatan online sendiri atau gimana, nanti simak hanya di Bincang Psikologi Anak dari TV10. Kami segera kembali setelah jeda. Anda masih menyimak program Bincang Psikologi Anak bersama TV10. Ada saya Carla Ratna dan psikolog anak kita Bunda Tarika Isnaning Tias. Nah, jangan lupa kita menerima curahan hati Anda nih. Misalnya ada yang memiliki masalah dengan dirinya sendiri saat mengasuh buah hati ya Bunda, atau mungkin masalah yang terjadi dengan buah hatinya. Silahkan ini curahan hatinya kita tunggu di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Terima kasih juga kami ucapkan untuk yang sudah mengirimkan WhatsAppnya, ditunggu saja satu persatu nanti kita bahas di setiap episodenya ya. Seperti hari ini yang sudah bergabung ini menanyakan tentang self diagnose pada remaja ya, memang gimana lagi ya, kita memang bisa mengakses informasi sebebas itu. Iya, betul. Jadi melalui internet tuh kayak dunia tuh memang serasa dalam genggaman, itu benar gitu. Karena bukan hanya tentang informasi tentang sesuatu aja, tapi bahkan tes online pun disediakan, mengarahnya kemana gitu ya. Terus ada yang bilang, oh ternyata aku introvert, oh ternyata aku extrovert, lah dari mana hasilnya? Tes online. Gitu. Kan? Ada yang seperti itu kan, Bunda, banyak. Akhirnya terus dia jadi, padahal sebenarnya dia nggak seperti itu. Terus ada kecenderungan untuk mengarah ke begitu ya, dari hasil diagnosa ya Bunda. Lalu bagaimana nih cara pencegahan atau cara mengatasi hal-hal yang misalnya yang sudah terlanjur selama ini tuh kayak ada apa sedikit gitu larinya browsing gitu, terus gimana Ibu? Baik Kak Nana dan bisa TV10 di rumah. Jadi nggak apa-apa sih sebenarnya dengan fasilitas internet itu kita bisa ini memberikan alam kadar tubuh kita, mencari referensi referensi kayak untuk diri kita nih. Oh ternyata mungkin kalau gejalanya seperti ini nih kemungkinan ada istilahnya gangguan ini. Tapi ataupun yang seperti Kak Nana sampaikan tadi ya, ada tes online. Coba deh kita cari nih tes online yang benar-benar itu terverifikasi. Nah, jadi jangan sembarangan tes ya. Jadi biasanya ada yang di Facebook gitu ya. Terus di tes online gitu ya. Menurut tes psikologi gitu ya. Oh, berarti menurut tes psikologi ini gitu. Iya kan? Gitu ya. Jadi yang biasanya tes yang terverifikasi itu biasanya dinaungi oleh lembaga dan biasanya ada kontak person kalau untuk istilahnya untuk ingin layanan tes tersebut. Kan bisa juga biasanya itu tesnya ada tesnya juga, terus ada juga layanan konsultasinya juga. Itu jadi yang sudah terverifikasi nggak apa-apa gitu, ada pendampingannya biasanya psikolog atau dokter dan sebagainya. Kemudian boleh nih ketika kita sudah istilahnya
menemukan nih ada gejala-gejala ini, terus yang harus kita lakukan apa? Boleh nih dalam internet itu kan juga ada biasanya kan layanan konsultasi ya, betul. Layanan konsultasi baik dokter atau psikolog yang dari aplikasi tertentu. Mending nih kita keluhkannya itu di situ aja dengan ahlinya buat janji gitu kan. Apa namanya, ada bahkan biasanya ada beberapa yang gratis ya. Jadi itu untuk kayak memastikan ini kenapa, kemudian kok gejalanya seperti ini, treatmentnya bagaimana. Kalaupun biasanya juga ada beberapa yang ahli yang kalau sudah mengarahnya kok ke yang berat atau yang gejalanya sudah berat, itu dari layanan konsultasi itu biasanya dirujuk nih, coba deh ke sini, bisa aja ke rumah sakit atau bisa juga ke apa namanya layanan psikologi terdekat untuk kayak memberikan treatment yang tepat seperti itu Kak Nana. Oke, jadi memang tidak boleh asal, jadi harus memfilter juga. Kadang-kadang kita suka tertarik dengan judul, misalnya di situs tertentu itu judulnya, aduh kayaknya bisa tes online ini deh, apa yang dirasakan itu, terus nanti dia tes online gitu, tanpa adanya layanan memang dari dokter atau konsultasi dengan ahlinya gitu. Itu kita harus waspada berarti ya, mulai memfilter itu ya. Iya betul. Jadi kayak kita sebenarnya informasi itu kan, internet itu kan ada sisi positif dan negatifnya ya. Kalau sisi positifnya kan ketika kita bisa nih kayak memilah informasi yang mana sih yang akurat, mana yang valid, daripada lebih mencari hoax ya kalau ini. Jadi kayak kita lebih ke kayak istilahnya mengkontrol diri kita untuk kayak memilah nih, oh ini loh yang terverifikasi semua, mah kayak Kementerian Kesehatan kan pasti ada webnya yang bisa di situ ada menyediakan nih apa namanya screening kesehatan yang bisa untuk kita gunakan. Nah ada juga nih biasanya ada aplikasi ya yang dari psikologi itu kan bisa, yang istilahnya kita janjian aja, biasanya bisa kok sekarang ada yang psikolog yang janjian lewat ada konsultasi online itu bisa. Jadi kita lebih baik apa namanya langsung nih bisa tanyakan gejala kita apa sih nanti. Nah dari situ malah justru kita agak tenang nih, oh malah justru bisa menjadi penenang kok dokter itu solusinya. Dokter ataupun psikolog. Oh jadi kayak gini, oh ini gangguannya ini ternyata skalanya cuma tuh ini. masih ini kok, masih bisa diatasi kok gitu ya. Jadi malah menenangkan ya Bunda. Iya betul. Jadi kayak sebenarnya kayak sisi baiknya adalah ketika kita sudah tahu nih self diagnosa, nggak apa-apa self diagnosa, tapi kita tahu nih alarm sebatas oh iya ini gejalanya ini, terus kita sampaikan nih kepada ahlinya. Apa namanya itu malah justru kita kayak membuat tenang, oh ya berarti aku harus kayak gini ya. Atau malah bahkan biasanya ketika kita habis konsultasi kita malah dapat solusi daripada kita self diagnosa sendiri, kemudian bingung sendiri, takut sendiri, malah jadi ketakutan, malah justru tambah parah. Jadi memperparah keadaan. Iya betul. Jadi kayak bingung sendiri, akhirnya nggak tahu jalan keluarnya, aku harus apa. Kemudian nyoba ini ternyata salah treatment. Nah mending enaknya nih kita datang nih ke ahlinya. Datang ke ahlinya iya, langsung. Betul. Ya lebih enak, justru lebih menenangkan kok iya, ya. Betul. Ketimbang kita self diagnose. Ini ayah bunda nih perlu diperhatikan nih buah hatinya. Jangan sampai ya boleh sih mengakses internet untuk tahu oh ini sebagai referensi aja seperti yang tadi disampaikan oleh Bunda Tarika. Nggak apa-apa kok, justru malah kesadaran akan kesehatan mental itu justru meningkat ya. Betul. Dia merasa tidak baik-baik saja, oh dia cari deh, browsing deh. Tapi itu hanya sebagai oh berarti aku seperti ini memang harus segera ke ahlinya. Iya betul gitu sekali. Ya. Takutnya nanti ketemu situs yang justru jualan obat. Iya betul. Harus diwaspadai ya. Iya. Merasakan kurang tidur atau gimana gitu. Kecemasan yang ini harus beli obat ini kan. Iya betul. Ada kan malah termakan ya. Termakan iklan nanti takutnya. Iya betul sekali. Soalnya kan sekarang ini gimana ya Bunda? Selain di internet ada juga mungkin konten-konten dari para influencer ataupun konten kreator itu yang justru menyampaikan informasi tentang ini kondisi seperti ini jadi seperti ini itu yang kebenarannya juga kita tidak tahu dari sumbernya dari mana. Ini juga kita berarti harus bijak juga ya. Orang tua nih harus lebih bijak mengawasi tontonan atau tayangan yang diakses oleh anak-anak. Betul sekali. Sebenarnya sih ada sih beberapa influencer ya, kayak kita bisa terverifikasi ya. Maksudnya yang centang biru, kemudian itu dia ada yang di bionya ada, yang memang
dia sudah terverifikasi nih ada kok psikolog, dokter ataupun biasanya profesi lain ya yang memang sudah terverifikasi, kita boleh kok ngikutin gitu. Boleh ya, dan informasinya juga betul. cenderungnya valid gitu ya. Iya, Ketimbang betul. kita dari influencer yang nggak jelas, Iya. nah, nanti informasinya belum tentu valid atau tidak, nanti Iya, kan mempengaruhi, betul. karena ujung-ujungnya nanti endorse. Iya. Nanti ini ya apa namanya mengarahkan ke untuk membeli produk gitu ya. Itu dia, jadi harus lebih bijak untuk seperti Iya, itu ya. betul Jadi sekali. ini termasuk sudah cara pencegahannya ya Bun. Tapi Iya. kalau udah terlanjur gimana Bun? Terlalu sudah self diagnose sendiri, sudah sampai pada tahap aduh memang aku nih kayak gini nih, ketakutan nih gitu, gimana? Oke, baik, nggak apa-apa. Kita sudah melakukan nih self diagnosis, selama ini kita self diagnosis sendiri. Biasanya juga orang tua ke anak juga ya. Kan sebenarnya kita juga alarm terbaik itu juga anak, kayak orang tua ke anak itu kan kayak sikapnya anak yang mulai berubah itu kan sebenarnya kan juga orang tua kan juga harus memperhatikan nih, oh loh kok anakku tiba-tiba dari yang ceria kemudian dari sedih kok jadi iya, betul. apa namanya juga sebenarnya kan Ada apa juga ini iya ada ya? apa harus kok yang tadinya kok dia apa namanya pulang ke rumah dia nyapa, kemudian mau diajak ngobrol kok tiba-tiba nggak mau diajak ngobrol, kan kita harus juga nih sebagai orang tua tidak hanya apa namanya untuk cari-cari di internet ya, tapi kan kita juga harus aware, oh kenapa ya anakku. Nah kalau masih bisa bicarakan dengan baik-baik ya oke, bicarakan dengan baik-baik. Tapi kalau dia sudah kok kayak ini sudah menemukan solusi ini nggak bisa kan juga tetap nih kita membutuhkan ahli. Tetap butuh gitu. ahlinya. Iya. Dan stigma yang selama ini tuh menaungi, oh aduh kayaknya aku kok bipolar ya, tapi kalau mau ke ahlinya kok takut ya. Iya. Takut nanti dianggap gangguan jiwa atau Iya, gimana. betul. Karena stigma yang beredar di masyarakat kan seperti itu, kalau kita menghubungi psikolog atau ke psikiater itu takutnya wah berarti gangguan jiwa dan lain sebagainya. Iya, gitu. betul. Tapi semoga dengan tayangan ini bisa mengedukasi Iya, betul. bahwa ke psikolog itu adalah sesuatu yang biasa seperti halnya kita ke dokter ya Iya, Bun. betul. Batuk, pilek, demam ke dokter. Iya, Lah nggak betul. bisa tidur sampai 3 hari berturut-turut loh. Iya. Anda butuh ke psikolog Iya, gitu. Sama betul. pentingnya kan Iya, kesehatan betul mental sekali. dan kesehatan fisik Betul. ya Bunda. Iya betul, apalagi itu psikolog dokter ya, kayak kita stigma aja RSJ. Itu Betul. kan pasti orang mikirnya oh yang orang yang dengan gangguan yang tidak sehat itu pasti kesana. Padahal di RSJ itu layanan psikologi, layanan dokter, layanan apa namanya untuk tes psikologi pun bisa. Jadi kayak ayo jangan malu untuk apa namanya untuk datang ke ahli atau rumah sakit jiwa atau rumah sakit yang istilahnya memang untuk menaungi kesehatan mental kita. Oke. Jadi memang begitu pentingnya kesehatan mental ya Bunda. Iya, Sama halnya dengan kesehatan fisik. Bahkan kecenderungan kalau mentalnya itu ada sesuatu yang nggak apa ya, maksudnya Sesuai dengan nggak baik-baik saja, itu justru bisa mempengaruhi kesehatan fisik. Iya, betul. Itu yang perlu dicatat. Nah, sebelum kita akhiri Bunda, ada yang mau disampaikan untuk sahabat TV 10 terkait tema kita hari ini? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Jadi sangat baik nih kita untuk men-self diagnosis diri kita, tapi akan lebih baik lagi ketika kita didampingi oleh ahlinya. Nah, tetap harus didampingi oleh ahlinya ya. Jadi untuk bisa mencegah self diagnose itu tidak mudah menelan mentah-mentah perkataan orang terdekat mengenai masalah kesehatan, juga tidak menjadikan influencer di luar kesehatan sebagai sosok rujukan, serta tidak mencari tahu hanya dari internet saja, tapi hubungi ahlinya baik itu dokter ataupun psikolog untuk diagnosa yang lebih valid. Terima kasih Bunda Tarika untuk ilmunya. Semoga bermanfaat untuk sahabat TV 10. Sahabat TV 10, terima kasih juga untuk bersamanya selama kurang lebih 30 menit. Saatnya saya Carla Ratna dan Bunda Tarika Isnaning Tias untuk undur diri. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Berjumpa kembali di lain kesempatan. Tetap bersama kami di TV 10. Inspirasi dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.